Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook novel silat. Episode 106. Bab 536. Pertukaran. Xiao Yan mengikuti Tetua Hao saat dia berjalan keluar dari gudang manajemen obat. Mereka berjalan perlahan mengikuti jalan utama. Sesekali ada beberapa siswa yang melihat mereka berdua berjalan berdampingan di sepanjang jalan. Kejutan melintas di wajah mereka. Tetua Hao selalu melihat yang lain dengan wajah dingin. Karena itu, orang lain takut dan menghormati dia. Mereka semua merasa sangat terkejut saat melihat dia terlibat dalam percakapan tersenyum dengan Xiao Yan. Selain terkejut, mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Xiao Yan sedikit lebih serius. Semua orang dengan jelas mengetahui otoritas para sesepuh ini di dalam akademi dalam. Jika seseorang tidak membuka mata dan menyinggung perasaan mereka, para sesepuh ini mungkin menemukan masalah. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tatapan itu di sepanjang jalan. Karena Tetua Hao berada di sisinya, bahkan beberapa siswa yang mengenalinya dan ingin melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan juga menimbang situasi dan mundur. Karena itu menyelamatkan Xiao Yan dari banyak masalah. Tetua itu disebut Liu Ying, dia adalah tetua penjaga menara dari tingkat kelima dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Sekarang gilirannya untuk istirahat, oleh karena itu, kita bisa langsung pergi ke tempat tinggalnya. Tetua Hao memberitahu Xiao Yan beberapa hal yang terkait dengan tetua itu di sepanjang jalan. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Anda dapat dengan mudah menyatakan tujuan kunjungan Anda ketika Anda melihat orang itu. Meskipun emosinya sedikit kuat, Anda tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Xiao Yan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum bertanya. Apakah Tetua Liu ini memiliki sesuatu yang secara khusus dia sukai? Xiao Yan secara alami perlu memenuhi keinginan tetua jika dia ingin berhasil mendapatkan peringkat 6 inti monster dari tangan orang lain. Apa yang dia suka? Anda harus memahami dengan jelas bahwa setelah mencapai kelas seperti kami, sangat sulit untuk memindahkan kami dengan barang berharga biasa. Sebaliknya, beberapa hal yang dapat membantu kita dalam pelatihan memiliki daya tarik yang sangat besar bagi kita. Meskipun orang itu pelit, dia sangat terobsesi dengan pelatihan. Jika Anda bisa mengeluarkan item yang akan menguntungkan pelatihannya, saya pikir dia pasti tertarik. Tetua Hao menyuarakan pikirannya. Sesuatu yang menguntungkan pelatihannya, Xiao Yan bergumam pelan. Bolehkah aku tahu apa kesamaan metodik yang dipraktikkan oleh tetua ini? Afinitas api. Justru karena inilah emosinya menjadi sedikit kuat. Tetua Hao menjawab dan tersenyum. Api afinitas, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sedikit. Dia sekarang memiliki pemahaman kecil di dalam hatinya. Tetua Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tercengang saat melihat cara Xiao Yan. Apakah orang ini benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang akan menggerakkan orang tua pelit itu? Tepat sekali. Dia adalah seorang alkemis. Biasanya, dia seharusnya menyimpan beberapa harta karun. Saat mereka berdua bercakap-cakap di sepanjang jalan, mereka tanpa sadar mendekati bagian dalam akademi dalam. Tempat ini adalah kediaman para sesepuh dan instruktur akademi dalam. Lingkungannya tenang dan damai. Itu jauh lebih baik daripada asrama siswa. Ini tidak aneh. Dengan kekuatan yang kuat dari sesepuh ini, perlakuan yang mereka terima secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan siswa seperti mereka. Mereka melewati hijau subur sebelum Tetua Hao secara bertahap memperlambat langkahnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia berhenti di sebuah rumah yang seluruhnya dibangun oleh bambu hijau zamrud. Tetua Liu ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya saat melihat rumah bambu ini. Tetua Hao di depannya telah mengangkat tangannya dan baru saja akan mengetuk pintu ketika suara yang kuat dan tidak sabar terdengar dari balik pintu. Masuk saja jika Anda mau. Mengapa Anda perlu mengetuk pintu? Anda menyukai metode kuno ini. Tidak bisakah kamu lebih terus terang? Xiao Yan tertawa pahit saat mendengar kata-kata yang dikirim dari dalam rumah. Baru setelah itu dia mengerti mengapa Tetua Hao menyuruhnya untuk secara langsung mengungkapkan tujuan dari kunjungannya. Jelas, ini adalah orang yang tidak sabar. Dia tidak akan menerima seseorang yang berbicara kepadanya secara tidak langsung.
Tetua Hao tidak merasakan apa-apa saat ini. Dia membuka pintu seolah-olah dia sudah terbiasa dan berjalan masuk sambil menahan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Tetua Liu, saya telah membawa seseorang dengan saya dan saya khawatir Anda harus melihatnya." "Siapa ini?" Xiao Yan juga mengikuti Tetua Hao dan masuk ke dalam rumah. Namun, secara kebetulan dia melihat seorang lelaki tua berjubah merah berjalan di dalam rumah. Pada saat ini, mata mengantuk lelaki tua itu masih sedikit kabur. Tampaknya dia baru saja kabur dari tidurnya. Dia berbicara sambil berjalan dan hanya mengangkat kepalanya ketika dia berada di depan rumah. Ketika pandangannya mengarah ke pemuda yang penampilannya tidak jelas karena cahaya dari belakangnya, Tetua Liu tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Bocah, dari mana asalmu? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah diusir dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar oleh beberapa sesepuh dan ingin saya pergi dan memohon untuk Anda." Mahasiswa Xiao Yan menyapa Tetua Liu. Xiao Yan tersenyum sedikit, maju selangkah dan berbicara dengan kedua tangan menangkup. Xiao Yan. Xiao Yan yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 5. Tetua Liu hanya menanggapi dengan suara acuh tak acuh pada awalnya. Lagi pula, dia telah melihat terlalu banyak siswa yang datang ke sini untuk meminta belas kasihan dan sudah terlalu malas untuk diganggu dengan keluhan mereka. Namun, dia sedikit terkejut setelah mendengar nama yang agak akrab. Tatapannya buru-buru beralih ke wajah Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berbicara dengan sikap terkejut. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyangka statusnya sebagai alkemis sangat berguna. Bahkan tetua ini dengan cepat mengubah ekspresinya ketika dia mendengar namanya. "Hehehehe, nama ini sangat terkenal. Duduk. Apa alasan Anda harus mencari saya?" Tetua Liu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia duduk di kursi sebelum kembali ke karakter tidak sabar saat dia bertanya dengan sikap mendesak. Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit ke arah Tetua Hao dan bertukar pandang dengannya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa Xiao Yan harus menangani masalah yang tersisa. Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan merenung sejenak. Dia menggunakan beberapa kebijaksanaan dalam kata-katanya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, saya datang untuk mencari Tetua Liu terutama karena saya yang kecil ini kekurangan sesuatu. Secara kebetulan, Tetua Liu memiliki benda ini. Xiao Yan pasti akan memberikan hadiah besar jika Tetua Liu berjanji untuk menukar benda ini dengan aku kecil." "Kekurangan sesuatu?" Tetua Liu sedikit terkejut. Ekspresinya tidak berubah saat dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, "Ada apa? Katakan padaku. Saya tidak akan menolak selama itu bukan barang yang sangat berharga." Inti monster air peringkat 6. Xiao Yan menyebutkan dengan santai. "Krak." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat cangkir teh di tangan Tetua Liu di depannya tidak bisa menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Dengan suara yang jelas, itu berubah menjadi tumpukan pecahan. Huk-huk, Tetua Hao terbatuk lembut di samping. Orang ini benar-benar memandang hal itu sebagai hidupnya. Tampaknya akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkannya kali ini. Orang yang suka bergosip ini adalah orang yang memberitahumu bahwa aku memiliki inti monster peringkat 6, kan?" Tetua Liu mengusap jejak air di tangannya dan menatap Tetua Hao. Meskipun tetua pertama diam-diam memberitahu mereka untuk menjaga Xiao Yan, mereka tidak perlu menjaganya sedemikian rupa, bukan? Inti monster peringkat 6 adalah hal yang langka tidak peduli bagaimana seseorang menempatkannya. Apalagi, hal ini adalah sesuatu yang dia dapatkan setelah mempertaruhkan nyawanya saat itu. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberikannya kepada orang lain? Saya akan secara terbuka memberitahu Anda bahwa saya tidak akan memberikan inti monster peringkat 6 kepada siapapun. Anda seharusnya tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Dalam upaya untuk menghilangkan pemikiran Xiao Yan ini, kalimat pertama Tetua Liu sangat tegas. Tetua Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya tidak ada banyak harapan untuk cara tersebut hari ini. "Hehehe, Tetua Liu, inti monster peringkat 6 mungkin memang berharga, tapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak memiliki harga. Anda berlatih metode Ki Afinitas Api. Kedekatan inti monster dengan air seperti itu tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi Anda.
Satu-satunya alasan Anda menolak saya bahkan tanpa berpikir adalah karena Anda khawatir saya tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang benar-benar akan menarik Tetua Hao, bukan? Xiao Yan tidak merasa sedih hanya karena sikap tegas Tetua Liu. Dia tersenyum sedikit sebelum berbicara dengan lambat. Tetua Liu memutar matanya tetapi tidak menjawab. Binatang ajaib peringkat 6 adalah sesuatu yang bahkan dia saat ini tidak bisa mengalahkannya. Meskipun dia melihat inti monster peringkat 6 ini sebagai harta karun, dia bukan orang bodoh yang memeluknya sampai usia tuanya. Inti monster ini mungkin memiliki energi yang kuat tetapi itu adalah jenis energi liar dan kekerasan yang belum dimurnikan. Tubuh manusia tidak akan mudah menyerapnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menolak jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu yang akan menggerakkan dia untuk menukarnya. Namun, dengan usia Xiao Yan di depannya, Tetua Liu benar-benar mengalami kesulitan untuk mempercayai betapa berharganya hal yang bisa dia keluarkan. Tetua Liu juga harus tahu bahwa inti monster peringkat 6 ini tidak dapat banyak berguna di tanganmu. Oleh karena itu akan menjadi pilihan terbaik untuk menukarnya dengan sesuatu. Tetua tidak perlu keras kepala. Mengapa Anda tidak membuka mulut Anda dan memberitahu saya apa yang Anda inginkan? Jika Xiao Yan memilikinya, secara alami aku akan mengeluarkannya. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Hei, kataku, kamu tidak boleh terlalu kuno. Meskipun Xiao Yan masih muda, mungkin ada lebih banyak harta padanya daripada Anda. Tidak akan ada lagi toko ini setelah Anda melewati desa ini. Tetua Hao mengipasi api di sampingnya. Catatan, tidak akan ada lagi toko ini setelah Anda melewati desa ini, artinya tidak akan ada lagi kesempatan ini setelah Anda melewatkannya. Wajah Tetua Liu berganti-ganti antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Dia menggosok hidungnya dan berkata, itu mungkin jika Anda ingin menukar inti monster peringkat 6 ini dari tangan saya selama Anda memberi saya, Pil Do Uling. Pil Do Uling? Bukankah kamu punya mulut singa, orang tua yang tidak mau mati? Tetua Hao di samping segera melompat ketika suara Tetua Liu terdengar. Yang pertama melebarkan matanya dan memarahi. Itu adalah pil obat tingkat 6. Bagaimana Xiao Yan bisa memperbaikinya dengan kekuatannya saat ini? Bukankah kamu mempersulit orang lain? Tetua Liu mendecakkan bibirnya dan mengabaikannya. Dia hanya menggunakan tatapannya untuk melihat Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Lama kemudian sebelum dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya memang tidak bisa mengeluarkan pil Do Uling ini. Tetua Liu segera kecewa ketika mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sopan dan berkata, silakan pergi jika Anda tidak memilikinya. Namun, Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dengan lembut pada cincin penyimpanannya. Segera, biji teratai berwarna hijau seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Biji teratai berwarna hijau baru saja muncul ketika energi panas yang berapi-api bergema di dalam ruangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil menatap Tetua Liu, yang telah menegakkan tubuh dalam sekejap. Saya pikir Tetua Liu mungkin tertarik pada hal ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 537. Memperolehnya. Biji teratai berwarna hijau tergeletak dengan tenang di tangan Xiao Yan memancarkan cahaya samar. Meskipun itu cukup kecil, energi panas yang kuat yang dikandungnya bahkan menyebabkan wajah Tetua Liu dan Tetua Hao dipenuhi dengan kejutan. Biji teratai berwarna hijau ini adalah item tambahan yang ditemukan Xiao Yan saat mencari api inti teratai hijau di gurun tagar besar. Benih teratai api tanah. Benih teratai api jenis ini diaglomerasi dan dibentuk dari energi afinitas api setelah jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Douki. Saat itu, Xiao Yan telah memperoleh total 11 benih teratai api tanah. Dia telah mengonsumsinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya memiliki 10 dari mereka. Kembali ketika Xiao Yan baru saja mendapatkan biji teratai api, Yao Lao telah memberitahunya bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindari mengungkapkannya di depan orang lain. Jika tidak, dia mungkin berakhir dengan banyak masalah tanpa alasan lain selain gairah keserakahan orang lain.
Segalanya berbeda sekarang. Saat ini, Xiao Yan bukan lagi Dou si kecil seperti saat itu. Ada juga banyak kartu truf yang dia miliki sekarang. Bahkan jika dia menghadapi seorang elit Dou Wang, Xiao Yan akan bisa mundur dengan utuh. Selain itu, dia saat ini berada di Akademi Dalam, dan tidak perlu khawatir bahwa sesepuh ini akan menyerangnya dengan tenang hanya karena mereka menginginkan barang-barangnya. Suasana di dalam ruangan itu tenang. Fluktuasi energi yang sedikit panas tampaknya telah menciptakan angin panas yang samar di dalam ruangan. Mata Tetua Liu menatap langsung ke benih teratai api tanah. Cahaya di matanya semakin intens. Jika dia mampu menyerap semua energi yang kuat ini, kemungkinan kekuatannya, yang sudah lama tidak melihat gerakan apapun, akan sekali lagi mendapatkan kemajuan. Dia menghela nafas berat di dalam hatinya. Sungguh tak terduga Xiao Yan benar-benar bisa mengambil harta karun seperti itu. Meskipun benih teratai api tanah ini tidak memiliki daya tarik yang sebesar pil Dou Ling di mata seorang Dou Wang, Tetua Liu juga dengan jelas memahami bahwa kecuali dia bertemu dengan pengisap sejati, itu akan cukup sulit baginya untuk menukar pil Dou Ling dari tangan alkemis lain dengan inti monster peringkat 6 ini. Istilah pertukaran yang dia sebutkan sebelumnya sama seperti yang dijelaskan Tetua Hao sebelumnya. Huk-huk, suara batuk lembut tiba-tiba terdengar, menyebabkan dua sesepuh yang turun ke dalam keheningan untuk pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan tersenyum canggung. Tetua Liu terbatuk-batuk. Tatapannya sebagian membayang di tangan Xiao Yan saat dia mempelajarinya. Wajah aslinya yang agak cekung memiliki senyuman tambahan. Bolehkah aku tahu benda apa yang ada di tanganmu ini? Ini adalah biji teratai yang terbentuk dari koagulasi api inti. Itu adalah sesuatu yang sedikit saya peroleh dengan keberuntungan. Ada desas-desus bahwa dibutuhkan setidaknya 100 tahun agar benih teratai terbentuk. Xiao Yan tersenyum. Karena tidak ada yang mengenalinya, pihak lain akan tercengang bahkan jika dia mengatakan butuh 1000 tahun. Oh. Tetua Liu mengangguk sedikit. Kulit di wajahnya berkedut sedikit, merasa tidak yakin apakah dia harus mempercayainya. Apa yang Anda katakan, Tetua Liu? Benih teratai api tanah, ini mungkin tidak sebanding dengan pil Dou Ling, tetapi ini juga merupakan barang yang sangat langka. Selain itu, ia bahkan memiliki energi afinitas api murni. Saya khawatir manfaatnya bagi Anda jauh lebih banyak daripada apa yang dapat dibandingkan dengan afinitas air peringkat 6 yang dapat dibandingkan dengan inti monster. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Tetua Hao menjilat mulutnya. Ekspresinya dipenuhi dengan keraguan dan keraguan. Meskipun benih teratai api tanah ini langka, dia benar-benar merasa sulit untuk menyerahkan peringkat 6 inti monster yang paling berharga untuk menukarnya dalam waktu singkat ini. Jarinya membentur meja dan ekspresi wajahnya berubah-ubah. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan berbicara. Aku akan kalah jika inti monster peringkat 6-ku ditukar hanya dengan satu benih teratai api tanah. Dia tiba-tiba membanting meja di akhir kata-katanya dan berkata. Jika kamu mengambil benih teratai api tanah lainnya, aku akan menahan rasa sakit di hatiku dan menyerahkan inti monster peringkat 6 ini kepadamu. Wajah Tetua Hao berkedut ketika dia mendengar kata-kata ini dari samping. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menyela. Sebagai gantinya, dia hanya menggunakan tatapannya untuk melirik Xiao Yan, tampak menunggu keputusannya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Benih teratai api tanah, ini sangat langka. Dia tidak mau mengonsumsinya kecuali saat itu adalah saat kritis. Ini karena dia tidak yakin apakah dia akan membutuhkannya ketika dia ingin memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi di masa depan. Hal-hal ini hanya terbentuk di tempat api inti teratai hijau lahir. Namun, berapa banyak tempat di dunia ini yang bisa menemukan api inti teratai hijau? Oleh karena itu, dia pada dasarnya akan kehilangan satu benih teratai api tanah setiap kali dia menggunakannya. Itu sudah batasnya sekarang karena dia telah mengambil satu pil untuk ditukar dengan inti monster peringkat 6 Tetua Liu. Giliran Xiao Yan yang merasakan sakit jika dia menambahkan yang lain. Ah, untungnya aku hanya mendapatkan satu benih teratai api tanah. Tetua Liu, Anda benar-benar mempersulit saya jika Anda ingin saya menambahkan yang lain. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menarik telapak tangannya dan menyimpan benih teratai api tanah.
Dari kelihatannya, dia sebenarnya berniat merelakan transaksi ini. Kecemasan melintas di mata Tetua Liu ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Dia dengan paksa menekan impuls di dalam hatinya saat dia memberi Xiao Yan senyuman yang kuat dan berkata, "Anak kecil. Benih teratai api tanah, ini mungkin langka, tetapi Anda juga harus dengan jelas menyadari nilai monster peringkat 6 inti. Berapa banyak orang yang berani menempatkan niat mereka pada binatang ajaib yang bisa bersaing dengan elit Dou Huang? Dengan pengecualian tetua pertama, inti monster peringkat 6 di tangan saya ini mungkin satu-satunya di antara banyak tetua akademi dalam." Arti kata-kata ini tidak diragukan lagi secara diam-diam mengingatkan Xiao Yan bahwa hanya dia sendiri yang memiliki peringkat 6 inti monster di tangannya dalam akademi dalam ini. Jika Xiao Yan tidak bertukar dengannya, yang pertama mungkin berakhir dengan tangan kosong. Saya juga ingin. Sayangnya, saya tidak dapat membayar harga yang diinginkan tetua. Meskipun Tetua Liu menyembunyikan kecemasannya dengan cukup baik, karakter aslinya tidak cocok untuk menyembunyikan perasaannya. Karena itu, Xiao Yan, yang duduk di sisi yang berlawanan, dapat dengan jelas memahami utas emosi ini. Segera, dia mencibir di dalam hatinya. Namun di permukaan, dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berdiri perlahan dan menyimpan benih teratai api tanah kembali ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Tetua Liu sebelum berbicara dengan Tetua Hao di sampingnya dengan senyum pahit. "Tetua Hao, ayo pergi." "Ah, lupakan saja. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat menukarnya. Nanti, saya akan membantu Anda bertanya kepada tetua pertama." Tetua Hao mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan. Mata Tetua Liu, yang duduk di sampingnya, bergerak-gerak saat mendengar ini. Dia sedikit marah saat dia diam-diam mengutuk. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah berbalik dan akan pergi, dia akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Teman kecil Xiao Yan, jangan terburu-buru untuk pergi. Kita bisa terus berdiskusi." Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Hatinya akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar Tetua Liu membuka mulutnya. Dia menoleh sedikit, hanya untuk melihat senyum di wajah Tetua Hao dan langsung terkejut. Tetua Hao benar-benar memahami sikap tidak sabar Tetua Liu. Karena itu, dia mengipasi nyala api. Xiao Yan memberikan tatapan terima kasih kepada Tetua Hao. Baru kemudian dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Tetua Liu, ini bukan karena saya tidak mau bertukar tetapi saya benar-benar tidak dapat mengeluarkan benih teratai api tanah kedua." Wajah Tetua Liu menjadi sedikit merah. Dia ingin mendapatkan benih teratai api tanah itu, tetapi merasa sakit hati atas nilai peringkat 6 inti monster. Dia menjadi agak diam dengan segera. Setelah berjuang dengan cara ini untuk beberapa saat, dia akhirnya mendesah dengan sikap tidak senang dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak menambahkan benih teratai api tanah. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal." "Apa itu?" Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. "Bantu aku memperbaiki satu pil kekuatan naga." Tetua Liu menghela nafas. Dia tidak puas hanya dengan mengambil satu benih teratai api tanah. Karena itu, dia pasti mendapatkan sesuatu yang lain. Hanya dengan begitu hatinya akan berada dalam keseimbangan. Memperbaiki pil kekuatan naga, ya, Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya saat mendengar ini. Namun di permukaan, dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Baiklah. Namun, menurut aturan, Tetua Liu harus menyiapkan bahan untuk pemurnian sendiri." "Kamu, dasar pelit." Tetua Liu segera meniup jenggotnya dengan agak marah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, setelah mengutuk dengan keras, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, "Baiklah, saya akan menyiapkan ramuan obat sendiri. Anak kecil, kamu terlalu pelit. Tidak bisakah seorang anak muda menjadi sedikit lebih murah hati?" "Saya tidak bisa lebih murah hati dalam hal ini. Bahkan saya sendiri tidak dapat mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil kekuatan naga, di mana saya akan menemukannya untuk membantu Anda menyempurnakannya." Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Pil kekuatan naga yang dia berikan kepada Tetua Hao disempurnakan dari bahan obat yang telah disiapkan sendiri.
Meskipun ramuan obat ini tidak dapat dibandingkan dengan benih teratai api tanah, mereka masih cukup langka. Sepertinya dia harus membuang banyak waktu jika dia pergi dan mencarinya sendiri. Cahaya menyala dari ring penyimpanan di tangan Tetua Liu. Tubuh kristal berwarna biru langit seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Mengikuti kemunculan kristal berwarna biru langit, ruangan yang semula kering segera menjadi agak segar dan sejuk sekaligus sedikit lembab. Tetua Liu menggosok tubuh kristal biru yang bentuknya tidak seragam, tidak mau berpisah dengannya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata, "Ah, ambillah, ambillah." Mata Xiao Yan menatap tajam ke kristal berwarna biru di atas meja. Cahaya kecil yang dipancarkannya lembut dan tidak menembus mata seseorang. Seseorang bahkan bisa secara samar mendengar suara gelombang kecil bergema dari tubuh kristal. Kemarahan meningkat dengan tenang di dalam hati Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah saat dia mengambil langkah maju. Dia memegangnya di tangannya di bawah tatapan yang sangat menyakitkan dari Tetua Liu. Hanya setelah dia merasakan energi afinitas air yang kuat seperti sungai yang bergelombang, dia menghela nafas lega dan tampaknya telah dibebaskan dari beban yang berat. Dia akhirnya mendapatkan hal terakhir yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah. Hehehehe, Tetua Liu. Anda dapat menyimpan benih teratai api di tanah ini terlebih dahulu. Adapun pil kekuatan naga, saya akan membantu tetua menyempurnakannya setelah Anda mengirim bahan obat yang telah Anda kumpulkan ke gerbang Pan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan peringkat 6 kedekatan air inti monster ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tersenyum dan dengan hormat menyerahkan benih teratai api tanah di tangannya kepada Tetua Liu. Tetua Liu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mengambil benih teratai api tanah ini. Hanya setelah merasakan energi afinitas api yang sangat besar di dalamnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Dia mengeluarkan suara, "Ai," samar sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan Tetua Hao. Xiao Yan tahu bahwa Tetua Liu pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Karena itu, dia tidak berani terus tinggal di sini. Dia diam-diam tertawa di dalam hatinya sebelum bertukar pandangan dengan Tetua Hao. Mereka berdua pergi dengan anggota tubuh mereka terasa ringan, meninggalkan Tetua Liu, yang ekspresinya bergantian antara kegembiraan dan rasa sakit saat dia memegang benih teratai api tanah. Yang terakhir sendirian di kamar, merasakan perasaan konflik. Bab 538. Memperbaiki pil roh tanah. Xiao Yan dan Tetua Hao bertukar pandangan satu sama lain saat mereka berjalan keluar dari kamar Tetua Liu. Keduanya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. "Tetua Hao, saya benar-benar harus berterima kasih banyak kali ini." Xiao Yan berjalan sedikit lebih dekat dan dengan lembut berkata, "Pasti akan ada hadiah untukmu di masa depan." "Hehehehe, ini hanyalah masalah kecil. Telinga kita akan menjadi sedikit lebih tenang sekarang karena orang itu telah kehilangan hal yang dia banggakan di depan kita." Tetua Hao melambaikan tangannya. Namun, dari ekspresi-ekspresinya, kata-kata Xiao Yan masih membuatnya cukup bahagia. Bagaimanapun, dia sudah berniat berteman dengan Xiao Yan setelah menyaksikan keterampilan penyempurnaan yang terakhir. Dia sudah cukup senang bisa membuat alkemis tingkat 5 berhutang budi padanya yang tidak besar atau kecil. Mereka berdua mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan keluar dari area sunyi tempat para sesepuh tinggal. Keduanya berpisah di pertigaan jalan. Tetua Hao perlu kembali untuk menjaga gudang obat, dan Xiao Yan harus kembali ke gerbang Pan. Xiao Yan berdiri di jalan bercabang dan menatap punggung Tetua Hao yang telah menghilang. Dia menghela nafas panjang, dan kegembiraan di dalam hatinya tanpa sadar muncul di wajahnya. Sekarang setelah dia sepenuhnya mempersiapkan semua hal yang dia butuhkan, yang tersisa hanyalah pemurnian. Namun, pil roh tanah adalah pil obat tingkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memperbaiki beberapa pil obat tingkat 5 yang umum. Dia bahkan tidak perlu repot memikirkan pil obat tingkat 6. Oleh karena itu, kemungkinan Yao Lao perlu bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah. Sekarang, kita diburu waktu. Tidak ada yang tahu kapan api hati gugur akan meletus. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memperbaiki pil roh tanah ini sesegera mungkin. Suara Yao Lao juga dengan tenang terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir sedang berpikir keras.
Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Dia mengamati area sepi di sekitarnya dan menganggukkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak. Langkah kakinya berjalan menuju area di mana gerbang Pan berada saat dia dengan lembut bertanya di dalam hatinya. Kalau begitu, kapan guru bermaksud untuk bertindak? Yang terbaik adalah kita melakukannya selama beberapa hari ke depan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Kamu harus istirahat dulu selama 1-2 hari. Setelah itu, kita harus masuk jauh ke pegunungan sekali lagi. Beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi di langit saat memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain itu, pil roh tanah ini dapat dianggap di antara yang teratas bahkan dalam pil obat tingkat 6. Karenanya, mungkin ada pergerakan yang cukup hebat. Karena itu, kita pasti akan terlihat jika kita menyempurnakannya di dalam akademi dalam. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia secara bertahap mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia muncul di luar gerbang Pan. Mungkin itu karena saat ini di malam hari, tapi orang-orang yang menunggu di tempat ini untuk menantangnya semuanya telah menghilang. Ini menyebabkan Xiao Yan menyelamatkan masalah terbang diam-diam lagi. Dia mengatur jubahnya sebelum secara terbuka masuk melalui pintu masuk utama. Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya berlatih dengan tenang di dalam gerbang Pan. Dia tidak memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Selain itu, tidak ada masalah yang terjadi dalam gerbang Pan selama 2 hari ini. Saat ini, penjualan pil obat oleh gerbang Pan mendominasi 70% pasar akademi. Semakin banyak siswa yang lebih tua juga ingin masuk setelah mendengar nama gerbang Pan. Selain itu, jumlah alkemis di gerbang Pan meningkat dari 3 yang asli menjadi 6 saat ini setelah periode seleksi yang ketat. Oleh karena itu, kecepatan di mana pil obat disempurnakan juga meningkat cukup banyak. Saat ini, kekuatan gerbang Pan sudah menjadi faksi yang cukup untuk menyaingi beberapa faksi papan atas dalam akademi dalam di bawah dukungan energi api yang kuat. Selain itu, 2 orang kuat yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Do Uling akhirnya bergabung dengan gerbang Pan, karena daya tarik sistem hadiah dan hukuman yang telah diatur Sun Er dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Oleh karena itu, gerbang Pan saat ini memiliki 3 elit Do Uling jika kedua Do Uling ini dimasukkan. Line up ini menyebabkannya memiliki kualifikasi untuk benar-benar menjadi faksi papan atas. Selain itu, di bawah dukungan keuangan yang kuat, seseorang yang mampu menjadi anggota gerbang Pan sudah memiliki modal untuk dibanggakan kepada orang-orang di sekitar mereka. Gerbang Pan saat ini sangat berbeda dengan awan di langit dan lumpur di tanah jika dibandingkan dengan gerbang Pan yang dibentuk dari siswa baru setengah tahun yang lalu. Dengan mampu mengubah faksi biasa-biasa saja menjadi faksi yang kuat dalam waktu setengah tahun, nama Xiao Yan juga mulai menyebar ke seluruh akademi dalam dengan cara yang semakin keras. Meskipun dia hanya menduduki peringkat 34 di peringkat kuat, reputasinya cukup untuk mengejar para ahli top di 10 besar. Xiao Yan akhirnya mengakhiri retret pelatihannya pada hari ketiga. Dia telah dengan kuat menstabilkan kekuatannya di level bintang Do Uling hari ini. Selain itu, Do Ukinya juga meningkat cukup signifikan karena dia memurnikan pil obat beberapa kali. Menurut kecepatan ini, dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk memasuki puncak bintang Do Uling. Xiao Yan berjalan ke bawah setelah keluar dari kamarnya. Dia melihat sosok Hujia di dalam aula, dan merasakan ki yang jauh lebih kuat darinya. Xiao Yan mengerti bahwa dia benar-benar mendapat manfaat dari ketidakberuntungannya karena terluka kali ini, memungkinkan dia untuk menerobos ke tingkat bintang 9 Dado Usi. Dengan bakat pelatihannya, dia mungkin tidak membutuhkan banyak waktu sebelum dia benar-benar terobosan untuk menjadi seorang Go Uling. Pada saat itu, gerbang Pan akan memiliki Do Uling tambahan. Oh tidak, harusnya 2 lagi. Dia tidak harus mengecualikan pertempuran Wu Hao yang gila itu. Dengan cara dia bertarung dengan gila setiap hari di arena pertarungan, Xiao Yan menebak bahwa yang terakhir mungkin akan masuk ke kelas Do Uling lebih awal dari Hujia. Xiao Yan berjalan ke aula dan makan sarapan dengan sembarangan. Dia dengan singkat memberitahu Sun Er bahwa dia harus sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam kali ini.
Yang terakhir juga merasa agak tercengang ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan kembali setelah baru saja kembali selama beberapa hari. Namun, dia merasa sulit untuk mengatakan apapun untuk menghentikan Xiao Yan ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pergi, hati-hati. Aku akan menjaga gerbang Pan. Sun Er berkata sambil tersenyum lembut ketika dia melihat Xiao Yan berdiri dan bersiap untuk pergi setelah makan sarapannya. Kalian semua telah bekerja sangat keras. Saya akan kembali setelah beberapa hari kali ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Sun Er dan Hu Jia. Dia membuka pintu dan sinar matahari yang menusuk mata menyebabkan dia menyempitkan matanya. Segera, dia tersenyum dan dengan bangga berjalan keluar. Xiao Yan berlari ke pintu keluar akademi dalam setelah meninggalkan gerbang Pan. Hanya setelah meninggalkan akademi dalam, dia mencari lokasi terpencil. Setelah itu, dia memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat naik ke udara. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu dan terbang selama hampir 1 jam. Setelah dia mengetahui bahwa dia sudah memasuki wilayah tengah pegunungan, dia secara bertahap melambat. Dia menghabiskan setengah jam mencari puncak gunung terjal yang lebarnya hanya beberapa meter sebelum perlahan turun. Beberapa puncak gunung ini hampir seluruhnya vertikal. Jika seseorang tidak meminjam bantuan sayap, tidak mungkin untuk mendaki ke puncaknya tanpa dukungan douki yang kuat. Apalagi, ada beberapa puncak gunung yang lebih tinggi berdiri di sekitarnya. Secara kebetulan mereka menutupi puncak gunung kecil ini di dalam pepohonan hijau subur yang sangat besar. Sosok Yao Lao langsung melayang saat Xiao Yan mendarat di puncak gunung kecil ini. Yang pertama mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk dengan kepuasan. Anda seharusnya tidak terlalu jauh saat saya sedang memperbaiki pil roh tanah. Anda perlu mengamati metode pemurnian saya dengan cermat. Meskipun Anda bisa menjadi sangat dicari dimanapun Anda diberikan keterampilan perbaikan obat saat ini, Anda masih memiliki celah yang sangat besar bila dibandingkan dengan Grandmaster Alkemis sejati. Yao Lao berbicara dengan Xiao Yan dengan cara yang serius. Iya. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Mampu mengamati Grandmaster Alkemis yang memurnikan pil obat adalah sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak bisa diharapkan. Itu memiliki manfaat yang sangat besar baginya. Catatan, sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak bisa diharapkan, artinya jika seseorang beruntung akan bertemu dengannya. Jika tidak, seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan terlepas dari seberapa besar keinginannya, tentu, Anda harus menjaga jarak dari fenomena tidak wajar saat pil terbentuk. Jika tidak, akan merepotkan jika Anda terluka secara tidak sengaja. Yao Lao duduk bersila di atas rumput saat dia mengingatkan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Keluarkan bahan obatnya. Ekspresi Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius saat dia menghembuskan napas dalam-dalam dan memberi instruksi. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat langka dari cincin penyimpanannya saat dia mendengar instruksi Yao Lao. Dia menempatkannya dengan tertib di depannya. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya menutupi puncak gunung kecil ini. Saat menarik napas dalam-dalam, itu menyebabkan dia merasa rileks dan bahagia. Tatapan Yao Lao perlahan menyapu beberapa bahan obat. Dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Cincin hitam tua kuno di tangan yang terakhir segera lepas secara otomatis. Akhirnya, itu melayang di depan Yao Lao. Cincin berwarna hitam bersinar dan berkedip. Segera, kuali obat hitam pekat setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul. Seluruh tubuh kuali obat hitam pekat memiliki garis api aneh yang dilukis di atasnya. Sekilas, nyala api itu tampak memiliki kecerdasan. Mereka sedikit bergoyang seolah-olah makhluk hidup. Munculnya kuali obat ini menyebabkan mulut Xiao Yan mengeluarkan air liur lebih banyak. Saat itu, dia pernah melihat Yao Lao memanggilnya sebelumnya. Namun, dia pada dasarnya adalah seorang pemula saat itu. Bagaimana dia bisa dengan susah payah menyadari betapa berharganya kuali obat ini di dunia alkemis? Setan hitam, cek. Kapan saya bisa mendapatkan salah satu kuali obat yang ada di peringkat kuali surgawi ini? Tatapan Xiao Yan kabur saat dia menatap kuali obat hitam pekat ini dengan aura yang luar biasa.
Nadanya dipenuhi dengan keinginan saat dia berbicara. Kuali obat yang dia gunakan di masa lalu benar-benar tumpukan sampah jika dibandingkan dengan setan hitam ini. Yao Lao menatap mata Xiao Yan yang bersinar itu dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, jenis kuali obat yang berada di dalam peringkat kuali surgawi ini memiliki beberapa spiritualitas. Selain itu, saya juga telah menerapkan jejak spiritual pada setan hitam ini. Saat ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Saya akan dapat menghilangkan jejak spiritual setelah saya memiliki tubuh yang dapat menampung roh. Anda akan dapat menggunakannya secara acak pada saat itu. Xiao Yan tertawa konyol. Baik. Penyempurnaan akan segera dimulai. Anak kecil, jangan terganggu. Yao Lao tertawa. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Jelas betapa seriusnya dia terhadap perbaikan ini melalui tindakannya memanggil iblis hitam untuk memperbaiki pil obat. Cakar elang yang keriput seperti tangan ilusi terulur sedikit. Segera, sekelompok api putih tebal muncul entah dari mana. Suhu sekitar menurun drastis saat api putih tebal muncul. Meski suhunya telah menurun, nyala api naik lebih kuat lagi. Dua persepsi yang sepenuhnya berlawanan menyebabkannya tampak sangat aneh. Yao Lao melambaikan tangannya. Api putih yang tebal langsung menyerbu ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, nyala api yang mengamuk naik dari dalam kuali. Pada saat ini, penyempurnaan pil roh tanah tingkat 6 telah secara resmi dimulai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 539. Aduknya aktivitas. Nyala api berwarna putih pekat sebagian terlihat di antara bayangan hijau dari puncak gunung hijau subur, seperti nyala api hantu. Ekspresi Yao Lao sangat serius saat dia mengamati api putih padat yang naik dengan cepat di dalam kuali obat. Karena kualitas kuali, iblis hitam, sangat luar biasa, langkah awal untuk menghangatkan kuali ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasa lainnya. Namun, keterampilan perbaikan obat Yao Lao dan tingkat kontrolnya atas api dingin tulang, secara alami memungkinkannya untuk melepaskan waktu ekstra yang dibutuhkan ini. Oleh karena itu, tangan Yao Lao melambai pada beberapa bahan obat di tanah di depannya setelah api layu selama hampir 1 menit. Segera, inti api Ganoderma merah menyala perlahan terbang dan akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat inti api Ganoderma memasuki kuali obat, nyala api putih yang pekat menelannya seperti serigala lapar yang menerkam makanannya. Dalam sekejap, yang pertama mulai layu dengan cepat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Meskipun nyala api di dalam kuali berkobar, dia bisa merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yao Lao ke tingkat yang sangat tepat. Oleh karena itu, nyala api ini mungkin tampak ganas, tetapi tidak membakar inti api Ganoderma sampai berubah menjadi abu. Sebaliknya, di bawah tetesan air kecil dan padat berwarna darah yang perlahan layu keluar dari dalam inti api Ganoderma. Akhirnya, mereka berguling di sepanjang permukaan dan digantung di atas api, berulang kali berguling dan berputar. Setelah tetesan air memanggang dan berwarna darah yang berulang merembes keluar, permukaan berwarna merah menyala dari inti api Ganoderma, juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, inti api Ganoderma benar-benar berubah menjadi warna abu-abu layu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah benar-benar dipaksa keluar oleh nyala api. Oleh karena itu, tubuh aslinya telah sepenuhnya berubah menjadi potongan yang tidak berguna. Yao Lao melambaikan tangannya. Inti api Ganoderma yang layu bergegas keluar dari kuali obat. Akhirnya, ia mendarat di rerumputan ke samping. Itu berubah menjadi tumpukan jelaga berwarna abu-abu begitu mendarat di tanah dan tersebar bersama angin. Dia memang Grand Master Alkemis. Teknik perbaikan ini jauh dari apa yang dapat saya bandingkan. Xiao Yan diam-diam memuji saat dia menatap tanah yang ternoda jelaga. Dia pada dasarnya benar-benar membakar bahan obat saat dia memurnikan bahan obat di masa lalu. Ini tidak bisa dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya, hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali apinya belum benar-benar mencapai puncak. Hanya dengan mampu mengontrol suhu sesaat ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa layu keluar dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao,
dapatkah seseorang dikatakan memiliki kendali yang benar-benar sempurna? Sekelompok cairan merah darah digulung dan diputar di dalam kuali obat. Itu seperti tetesan berwarna darah. Cairan berwarna darah ini adalah esensi kekuatan obat yang berasal dari penyempurnaan awal, inti api Ganoderma. Energi yang terkandung di dalamnya begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Setelah aglomerasi cairan merah darah ini, cairan ini tidak diam-diam memenuhi penyempurnaan seperti obat-obatan yang telah disempurnakan Xiao Yan di masa lalu. Sebaliknya, banyak benang darah menjulur keluar. Energi yang sangat kuat terkandung dalam benang darah. Ketika setiap benang darah mengenai dinding bagian dalam kuali, itu akan mengeluarkan banyak suara jelas dari benturan logam. Di bawah benturan acak dari benang darah ini, bahkan kuali obat bergetar sedikit. Xiao Yan terkejut saat dia melihat tentakel darah padat ditembakkan secara eksplosif di dalam kuali obat. Dia tidak bisa membantu tetapi menampar mulutnya. Itu memang layak menjadi bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk membalas. Dari kelihatannya kekuatan benang darah ini, kemungkinan kuali obat biasa yang digunakan Xiao Yan paling banyak akan mampu menahan beberapa pukulan sebelum diisi dengan lubang. Gerakan kasar dari benang darah ini tidak menyebabkan ekspresi Xiao Lao berubah. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan nyala api berwarna putih di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Benang darah itu tampak terkejut saat bersentuhan dengan nyala api, karena mereka buru-buru menyusut kembali. Dengan cara ini, benang darah yang awalnya dikemas benar-benar ditekan ke dalam kelompok cairan merah di bawah pengepungan api skala besar. Cairan itu tidak lagi berani secara acak keluar di bawah tatapan serakah dari api di sekitarnya. Engah! Sekelompok api putih pekat terpisah. Akhirnya, itu digantung di bawah cairan berwarna darah. Saat nyala api naik, itu melepaskan suhu yang sangat panas. Dalam sekejap, permukaan cairan berwarna darah itu segera mulai mendidih. Banyak gelembung kecil sedang terbentuk. Saat gelembung terbentuk, gumpalan asap berwarna abu-abu yang sangat samar segera naik. Asap ini mengandung kotoran di dalamnya. Untuk memurnikan pil obat berkualitas baik, seseorang harus benar-benar membuang kotoran ini. Jika tidak, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan membentuk pil karena kejenuhan kotoran ini. Menghilangkan kotoran dari bahan obat biasa mungkin paling lama membutuhkan lebih dari 10 menit. Namun, jelas bahwa inti api Ganoderma tidak termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu hanya memuntahkan kotoran dengan cara yang lesu bahkan dengan kehadiran api surgawi yang begitu kuat seperti api pendingin tulang yang memanggangnya. Pada akhirnya, itu pada dasarnya membutuhkan api untuk memanggangnya selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan mengeluarkan gumpalan asap berwarna abu-abu. Kotoran keras kepala seperti itu menyebabkan Xiao Yan, yang sedang menonton dari samping, menjadi agak tidak bisa berkata-kata. Ini masih hasil yang diperoleh di bawah kendali Yao Lao. Jika dia menjadi orang yang memegang kendali, kemungkinan dia akan membuang waktu hampir sehari hanya untuk memurnikan bahan obat. Waktu tunggu sangat membosankan. Namun, Xiao Yan tidak membiarkan dirinya teralihkan. Tatapannya tidak beralih dari kuali obat bahkan sekali selama hampir 3 jam. Setelah 3 jam penyempurnaan, kotoran di dalam cairan berwarna darah itu akhirnya benar-benar hilang. Cairan berwarna darah dengan semua kotorannya dihilangkan tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warnanya juga menjadi sedikit lebih transparan. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia bahkan bisa melihat gelembung yang menggelembung di dalamnya. Wajah Yao Lao juga sedikit rileks dengan selesainya penyempurnaan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan kumpulan cairan berwarna darah di dalam kuali segera menyelinap keluar setelah dibungkus oleh sekelompok api putih tebal. Akhirnya dituang ke dalam botol giok bersama nyala api. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat metode pengawetan unik yang digunakan Yao Lao ini. Tatapannya menatap botol giok itu hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan film api samar di mulut botol. Dia langsung terkejut. Hanya setelah merenung sejenak dia sampai pada pemahaman. Pengawetan semacam ini memungkinkan cairan obat di dalamnya menjaga suhu dan kemurniannya seperti saat keluar dari kuali. Selain itu, tidak akan tercemar dengan kotoran di udara. Namun, ini membutuhkan kontrol tingkat tinggi terhadap nyala api seseorang. Botol giok itu rapuh.
Jika suhunya terlalu tinggi, botol batu giok akan dibakar sampai pecah. Jika seseorang tertangkap basah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu, itu akan menyebabkan cairan obat olahan menjadi sama sekali tidak berharga. Yao Lao perlahan berkata sambil melambaikan tangannya sekali lagi dan melemparkan pohon anggur langit kayu hijau ke dalam kuali obat. Xiao Yan mengangguk perlahan. Dia diam-diam mengingat tip ini di dalam hatinya. Penyempurnaan pohon anggur surgawi kayu hijau tidak lebih mudah daripada inti api Ganoderma. Karena bahan yang pertama dibuat, ketahanan apinya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Yao Lao terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kekuatan obat dari pohon anggur surgawi kayu hijau lebih dari 1 jam. Perbaikan yang mengikuti membutuhkan waktu yang lebih lama. 4 jam yang panjang ini menyebabkan Xiao Yan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Yao Lao mampu bertahan selama ini karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia bisa bertahan paling lama selama lebih dari 3 jam sambil memperbaiki pil obat sebelum dia perlu istirahat. Dia hanya bisa terus menyempurnakan setelah menunggu Douqinya pulih. Malam telah menutupi seluruh pegunungan pada saat pohon anggur surgawi kayu hijau berubah menjadi sekelompok cairan berwarna hijau yang juga diawetkan dalam botol batu giok. Api putih tebal yang berada di puncak gunung sedikit menarik perhatian di tengah kegelapan malam. Yao Lao tidak beristirahat bahkan sesaat setelah dia menyelesaikan pemurnian anggur surgawi kayu hijau. Dia sekali lagi mulai memurnikan buah api es asparagus. Mata Xiao Yan yang agak lelah sekali lagi dirangsang dengan energi saat dia menatap ekspresi tegang Yao Lao. Dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil pada tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan buah api es asparagus mirip dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki anggur surgawi kayu hijau. Sudah larut malam pada saat perbaikan selesai. Bintang-bintang yang tersebar di langit berkedip-kedip, menyebarkan cahaya lemah. Harus dikatakan bahwa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat merepotkan dan melelahkan. Hanya penyempurnaan bahan obat hampir memakan waktu 1 hari penuh. Namun, beruntung Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda lelah sedikit pun bahkan setelah melakukan pemurnian sepanjang hari tanpa henti. Di sisi lain, Xiao Yan sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Inti monster afinitas air peringkat 6 itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Segmen ini saja menghabiskan lebih dari 10 jam waktu Yao Lao. Resistensi inti monster peringkat 6 terhadap api lebih dari puluhan kali lebih kuat dibandingkan dengan bahan obat itu. Selain itu, karena pengekangan yang dimiliki kedua elemen satu sama lain, energi afinitas air yang kaya bahkan hampir mengalir keluar dari kuali obat. Namun, beruntung Yao Lao telah mengantisipasi hal ini. Oleh karena itu, tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, siksaan seperti itu secara alami menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan duduk di samping. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa jantung berdebar saat dia melihat Yao Lao bersaing dengan inti monster peringkat 6 itu. Jika dia yang melakukannya, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menundukkan inti monster yang keras kepala ini bahkan jika dia menghabiskan 3 hingga 4 hari. Selain itu, jika itu adalah api biasa yang sedang digunakan, itu bahkan mungkin padam oleh energi afinitas air yang kaya. Namun, sekeras apapun prosesnya, penyempurnaan akhirnya selesai. Pada hari ketiga, keunggulan beberapa bahan obat dan bubuk dari inti monster mulai melemah secara bertahap di bawah pemanggangan oleh api dingin tulang, yang berlangsung siang dan malam. Dengan ini, mereka akhirnya mulai bergabung. Meskipun itu bergabung, kecepatan dia melakukannya seperti kura-kura yang merangkak. Itu sangat lambat sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tertidur sekali bahkan dengan kekuatan mentalnya. Peleburan adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan pil obat. Selama seseorang membuat sedikit kesalahan selama periode waktu ini, ramuan obat yang telah mereka olah dengan susah payah akan langsung dibakar. Oleh karena itu, meski dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak berani terganggu pada langkah ini. Dia terlalu sibuk untuk mengganggu bahkan ketika Xiao Yan diam-diam tertidur.
Meskipun langkah ini sangat berisiko, untungnya ada Yao Lao, yang merupakan Grandmaster Alkemis, yang mengendalikannya. Oleh karena itu, skenario kasus terburuk tidak terjadi. Setelah 2 hari penuh peleburan, pil obat embrio berwarna biru samar perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Saat pil obat embrio ini terbentuk, Xiao Yan dengan jelas merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Kondisi itu seperti batu besar dilempar ke permukaan danau yang tenang di mana ombak besar bergulung. Ekspresi Yao Lao tidak berubah sedikitpun karena fluktuasi energi di dunia luar. Pikirannya terfokus pada perubahan pil obat di dalam kuali obat. Titik kritis semacam ini tidak memungkinkan dia untuk sedikit terganggu. Mengikuti aliran waktu, pil obat biru pucat berbentuk tidak teratur dari embrio itu berangsur-angsur menjadi bulat. Cahaya terang dipancarkan dari dalamnya, membuat pil itu menjadi seperti permata berwarna biru. Begitu pil obat mulai memancarkan cahaya terang, Xiao Yan agak tertegun menemukan bahwa riak energi melingkar yang agak seperti zat mulai berulang kali melonjak ke segala arah dengan kuali obat di tengahnya. Momentum yang tiada henti itu cukup spektakuler. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa pil obat tingkat 6 ini benar-benar akan menciptakan reaksi yang begitu besar saat terbentuk. Tidak heran jika Yao Lao berkata bahwa mereka harus datang ke pegunungan yang dalam untuk memurnikannya. Jika ini terjadi di Akademi Dalam, kemungkinan itu akan segera menarik semua orang dari dalam. Kamu harus mundur sedikit. Reaksi yang lebih besar akan datang nanti. Tatapan Yao Lao menatap bagian dalam kuali obat dengan serius saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan pengingat. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan hampir melompat keluar bersamaan saat dia mendengar ini. Dengan kepakan sayap, tubuh Xiao Yan bergegas ke suatu daerah yang jauh dari puncak gunung. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah saat dia melihat Xiao Yan sudah pindah. Dia menjerit pelan dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api putih yang tebal di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Itu hampir memenuhi seluruh kuali obat. Dalam sekejap ketika matanya dipenuhi dengan warna putih pekat, cahaya berwarna biru cerah menjadi semakin menusuk mata. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas. Setelah perluasan ini, gelombang riak energi mulai menyebar lebih cepat. Melihat ke bawah dari atas, bebatuan pegunungan berguling dan batang pohon patah dimanapun gelombang energi ini menyebar. Bahkan rumput terbuka. Kekuatan destruktif yang kuat ini menyebabkan tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas dengan kecepatan yang meningkat. Seolah-olah cahaya itu sedang menyeduh sesuatu. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum cahaya tiba-tiba menyusut ke titik terkecilnya. Ekspresi serius di wajah Yao Lao bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Cahaya itu telah menyusut dengan cepat. Bang! Titik cahaya yang tiba-tiba menyusut dipertahankan selama beberapa menit. Tiba-tiba, itu diperluas di bawah murid-murid Xiao Yan, yang memusatkan perhatian padanya. Akhirnya, gelombang cahaya berwarna biru menyelimuti seluruh puncak gunung. Ledakan seperti guntur terjadi entah dari mana. Segera, pilar cahaya berwarna biru yang tebalnya 20 kaki melesat ke langit dari kuali obat. Xiao Yan tercengang saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang melesat ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Reaksi ini, sedikit terlalu besar kan? Meskipun tempat ini jauh dari Akademi Dalam, sepertinya tidak mungkin untuk lepas dari indera beberapa sesepuh yang kuat, bukan? Mudah-mudahan, ini tidak akan menarik orang-orang dari Akademi Dalam. Kalau tidak, akan ada masalah. Xiao Yan menelan ludahnya. Dia menatap pilar cahaya, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, saat dia bergumam dengan senyum pahit. Bab 540. Kaisar Pengobatan, Han Feng. Dua sosok manusia duduk di sebuah ruangan yang sunyi di sebuah paviliun rumah di bagian dalam Akademi Dalam. Salah satunya mengenakan jubah hitam besar dan berambut putih. Wajah lamanya seperti biksu di mana sulit untuk sedikit emosi mengalir di atasnya. Punggung tangannya terletak di dekat jendela saat dia mengamati tanaman hijau subur di luar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Qin Xuan, apa aktivitas di dalam menara penyulingan Ki Langit berkobar baru-baru ini? Tetua pertama. Api hati gugur menjadi semakin tidak tenang. Saat ini, itu akan menggeliat setiap setengah bulan.
Jika sesepuh tidak bergandengan tangan untuk membuat simpul cermin energi, sepertinya sejumlah besar kematian dan luka akan muncul di antara siswa yang berlatih di dalam menara. Seorang pria tua berpakaian kuning yang sedikit bungkuk membungkuk hormat dari belakang saat dia menjawab. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat ya, orang tua yang dipanggil sebagai tetua pertama menghela nafas lembut. Dia bergumam. Saat itu, kepala sekolah telah mendirikan akademi dalam di tempat ini setelah dia menemukan api hati gugur. Saat itu, dia sempat mengatakan bahwa represi dan penyegelan hanya bisa berdampak sementara. Sebaliknya, semakin ganas segelnya, semakin mengerikan letusan di masa depan. Dari tampang tren, api surgawi, kali ini memang sangat kuat. Jika kita tidak berhati-hati, itu mungkin akan menghancurkan seluruh akademi dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Kecemasan melintas di wajah lelaki tua berpakaian kuning itu saat dia bertanya dengan lembut. Mengapa kita tidak memberitahu kepala sekolah untuk kembali? Kepala sekolah berkeliaran di tempat yang jauh. Dia menunjukkan dirinya pada saat-saat kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimana kita bisa memberitahu dia? Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berbicara. Mulai hari ini, semua cuti sesepuh dibatalkan. Semua tetua penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Setelah seseorang menemukan bahwa ada gerakan yang tidak biasa dari api hati gugur, semua orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya. Kita tidak boleh membiarkannya meletus sepenuhnya. Jika tidak, akibatnya akan terlalu serius. Ya, Pak. Selain itu, siapkan rencana cadangan. Usir semua siswa dari menara ketika api hati gugur menjadi kekerasan. Jangan biarkan ada siswa masuk. Wajah tetua pertama tenang dan mantap. Perintah diberikan satu demi satu dengan cara yang teratur dari mulutnya. Informasikan akademi luar dan beritahu semua orang kuat di akademi untuk bersiap menunggu perintah kapan saja. Jika api hati gugur, tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan pecah. Pada saat itu, orang-orang dari wilayah sudut hitam pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari api hati gugur. Kekacauan akan datang begitu mereka datang untuk memastikan apa itu. Tetua pertama khawatir tentang kaisar pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam, kan? Orang tua berpakaian kuning itu terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Cahaya di mata tetua pertama berkedip saat dia mengangguk perlahan dan berkata, Han Feng adalah seorang alkemis. Daya tarik yang dimiliki, api surgawi, baginya tidak ada bandingannya. Saat itu, dia samar-samar menebak tentang keberadaan api surgawi di akademi dalam. Namun, dia tidak bisa memastikan. Karena itu dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Lagi pula, akademi Jianan kita bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh sembarang orang. Kali ini, letusan api hati gugur akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng, dengan persepsi spiritualnya yang sangat tajam, pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Kita secara alami tidak perlu takut padanya jika dia hanyalah seorang elit Do Huang biasa, namun, orang ini memiliki identitas lain. Dia adalah alkemis tingkat 6. Keunggulan dari keterampilan penyulingan obatnya adalah sesuatu yang bahkan Huo Tua dari Departemen Alkemis tidak dapat membandingkannya. Begitu dia ingin merebut api surgawi, kemungkinan besar dia akan menggunakan koneksinya. Kamu harus memahami dengan jelas kemampuan menakutkan apa yang dimiliki untuk memanggil orang-orang yang dimiliki oleh alkemis tingkat 6. Selain itu, menurut kecerdasan yang telah saya kumpulkan, Han Yu tampaknya juga mengendalikan semacam api surgawi. Wajah tetua pertama sudah membawa sedikit keseriusan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Apa? Orang itu sudah memiliki api surgawi? Tetua berpakaian kuning segera mengungkapkan wajah terkejut ketika dia mendengar ini. Untuk seorang alkemis di level Han Feng, memiliki api surgawi mirip dengan menambahkan sepasang sayap ke harimau. Pada titik ini, orang bisa dengan jelas memahami betapa besar bantuan yang diberikan api surgawi kepada seorang alkemis dari cara Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 hanya dengan kekuatan Do Uling-nya. Jangan lupa siapa guru orang ini. Kata tetua pertama acuh tak acuh. Yao Zunze, juga level kekuatan, Yao Chen.
Wajah laki tua berwarna kuning itu sedikit berubah. Dia melontarkan nama yang dulunya sangat menonjol di benua Douki. Dia akhirnya pulih dari keterkejutan nama itu lama kemudian. Dengan cemberut, dia berkata, "Dikabarkan bahwa Yao Cheng juga memiliki semacam api surgawi. Sekarang dia telah jatuh, kemungkinan dia menyerahkan api surgawi itu ke Han Feng, kan?" "Saya tidak yakin. Kejatuhan Yao Chen sangatlah aneh. Selain Han Feng, tidak ada yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun yang terakhir mengatakan bahwa dia telah meninggal karena serangan balik saat memperbaiki pil obat, alasan semacam ini tampaknya terlalu dibuat-buat. Dengan keterampilan penyulingan obat Yao Cheng yang tak tertandingi di dunia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Mungkin, ada beberapa trik yang terlibat." Tetua pertama mengeluarkan tawa dingin saat dia berbicara. "Tetua pertama, maksudmu adalah?" Tetua berpakaian kuning itu terkejut. Dia segera merendahkan suaranya saat dia bertanya. "Siapa tahu? Saya mendengar bahwa teman lama Yao Chen, Feng Zunze telah menyelidiki cara ini selama bertahun-tahun. Saya pikir dia tidak percaya bahwa Yao Chen akan mati dengan cara yang meragukan." Tetua pertama menjawab dengan makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat ini, yang paling penting adalah kita harus memperketat kewaspadaan terhadap Han Feng. Jika dia mengumpulkan faksi-faksi dari wilayah sudut hitam, dan bekerja sama satu sama lain, bahkan Akademi Jianan kami akan menghadapi sakit kepala. Ya, saya akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini." Tetua berpakaian kuning itu mengangguk saat dia berbicara. Tetua pertama mengangguk sedikit sebelum bertanya tiba-tiba. "Itu benar, bagaimana siswa baru yang juga memiliki api surgawi, Xiao Yan, seperti baru-baru ini?" "Hehehehe, dikabarkan bahwa dia telah memasuki pegunungan yang dalam untuk berlatih selama 2 bulan. Pada saat dia kembali, dia sudah menerobos ke kelas Do Uling. Kecepatan pelatihan ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Selain itu, dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian, dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 5. Suara tetua berpakaian kuning itu dipenuhi dengan keheranan. "Oh." Wajah tetua pertama bergerak sedikit. Dia mengangguk dan berkata, "Dia juga seorang alkemis. Apalagi dari penampilan situasinya, kemampuan pemurniannya cukup hebat. Selain itu, dia juga memiliki bakat pelatihan yang cukup bagus. Ini masuk akal untuk memiliki kecepatan pelatihan seperti itu. Berikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit anak kecil ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kami mungkin perlu mengandalkan dia di masa depan." "Iya." Tetua berpakaian kuning itu mengangguk sekali lagi. Terakhir kali mereka mendengar ini, mereka bertanya-tanya apa gunanya anak laki-laki berbulu itu. Namun, sejak tersiar kabar bahwa Xiao Yan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, pendapat para tetua ini terhadapnya telah berubah cukup banyak. Seorang alkemis tingkat 5. Status ini jauh lebih berbeda dibandingkan dengan sesepuh yang kekuatannya berada di kelas Do Uang ini. Jika alkemis tingkat 5 dan elit Do Uang ditempatkan di tempat yang sama untuk membuat orang mengundang mereka, orang yang mengeluarkan undangan pasti akan memilih alkemis tingkat 5 tanpa ragu-ragu selama dia bukan orang bodoh. Meskipun yang terakhir kuat dalam pertempuran, kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di bawah nilai yang bisa dibuat oleh seorang alkemis. Semua sesepuh di akademi dalam sangat jelas tentang hal ini. Kamu harus pergi dulu. Sampaikan instruksi saya kepada setiap tetua. Tetua pertama melambaikan tangannya. Dia baru saja akan meminta tetua berpakaian kuning untuk pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kejutan muncul di wajahnya yang tanpa riak, tua, dan seperti wajahnya saat ini. Matanya melihat melalui tanaman hijau di luar jendela dan langsung mengarah ke pegunungan yang dalam di kejauhan. Tetua pertama. Tetua berpakaian kuning tanpa sadar berteriak dengan sikap tidak yakin ketika dia melihat perilaku dari tetua pertama ini. Dengan kekuatannya, masih mustahil untuk merasakan gelombang energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Ombak yang kuat. Aktivitas ini hanya dapat dibuat dengan pil obat yang setidaknya tingkat 6. Sebuah cahaya melintas di mata tetua pertama.
Tatapannya tampak bisa melihat melalui celah di luar angkasa dan mempelajari puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Pil obat tingkat 6. Ekspresi tetua berpakaian kuning di samping juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar. Tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang bisa membuat pil obat dengan tingkat seperti itu. Aku harus pergi dan melihatnya. Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, mungkinkah itu Han Feng? Tetua pertama bergumam. Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Akan menjadi sesuatu yang jauh dari meyakinkan jika musuh yang begitu hebat dengan diam-diam menyelinap ke akademi dalam. Tubuh tetua pertama bergetar saat suaranya terdengar. Pada saat tetua berpakaian kuning mengangkat kepalanya, bayangan hitam perlahan menghilang di depannya. Yang terakhir buru-buru mengangkat kepalanya, dan melihat bayangan hitam samar yang muncul sekilas di langit. Saat tetua pertama menemukan fluktuasi energi di dalam pegunungan yang dalam, seorang pria di dalam pavilion rumah yang tenang di wilayah yang kacau di sisi lain pegunungan juga mengangkat kepalanya sedikit. Pria itu mengenakan pakaian lengan panjang berwarna hijau dengan jahitan daun maple di bagian belakangnya, dan arah pandangannya tertuju sebenarnya adalah tempat di mana energi itu tiba-tiba muncul. Wajah pria berpakaian hijau itu cukup tampan dan luar biasa. Rambut panjang berwarna hitamnya menjuntai ke bahunya. Dia juga tampak membawa aroma obat yang aneh di tubuhnya, menyebabkan orang tanpa sadar memiliki perasaan ingin dekat dengannya. Gelombang ini, itu adalah sesuatu yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Pria berpakaian hijau itu bergumam lembut. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Sisi lain dari pegunungan seharusnya menjadi tempat di mana Akademi Jianan berada. Mungkinkah orang tua Huo yang memurnikannya? Namun, dengan keterampilan perbaikan obatnya, sepertinya dia akan mengalami masalah dalam memperbaiki pil obat tingkat 6, bukan? Jangan beritahu saya bahwa keterampilan penyulingan obatnya telah melonjak selama beberapa tahun saya tidak melihatnya. Gelombang ini berada dalam batas Akademi Jianan dan tidak mudah bagiku untuk pergi dan menyelidikinya. Meskipun saya tidak takut dengan akibatnya, akan ada beberapa masalah jika saya ditemukan oleh orang-orang tua itu." Pria berpakaian hijau itu perlahan berbalik saat dia menggelengkan kepalanya. Ada lencana kuali obat kuno di dadanya. Di atasnya, ada 6 riak kecil keemasan yang berkedip-kedip aneh yang menembus mata orang-orang sampai mereka merasakan sakit. 6 garis emas. Itu adalah sesuatu yang hanya seorang alkemis tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk dipakai di dunia alkemis. Pria yang penampilannya tampak seperti seseorang berusia 30-an ini sebenarnya bisa memakainya. Hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di wilayah sudut hitam. Kaisar Pengobatan, Han Feng. Bersambung ke episode 107. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.